Pernikahanku dengan Mary hanya berjalan 3 tahun. Aku menikahinya karena dulu dia begitu cantik dan menawan. Aku sangat tergila-gila pada kecantikannya. Kami bertemu di sebuah pertemuan penting karena saat itu perusahaan kami sedang menjalin kerjasama dan dia adalah sekretaris di sana. Butuh waktu lama bagiku untuk mendekatinya karena memang sainganku tidaklah sedikit. Bagaimana tidak? Ia begitu cantik, menawan, memiliki tinggi dan bentuk tubuh yang proporsional. Membayangkannya saja sudah membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Untungnya setelah sekian lama perjuanganku untuk mendapatkannya hatinya, ia memutuskan untuk menerima lamaranku. Saat itu aku seakan terbang ke udara mendengar jawabannya. Aku mempersiapkan pernikahan kami dan hidup setelahnya dengan sangat matang, seolah dia adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini. Ia pun sangat senang dengan semua yang kurencanakan dan kuberikan padanya. Mary adalah wanita yang sangat manis dan begitu feminim. Ia sangat lembut dan juga perhatian. 1,5 tahun menikah, kami dikaruniai anak laki-laki yang begitu menggemaskan. Aku merasa hidupku sudah sangat lengkap saat itu, memiliki istri cantik dan juga anak yang menggemaskan. Khayalan itu membawaku pada sebuah figur keluarga yang sangat bahagia dan membuat iri banyak orang. Namun semua khayalan dan pikiran itu berubah menjadi jauh lebih buruk. Aku tidak lagi melihat kecantikan, kemolekan, bahkan pesona yang menawan di diri istriku. Dia berubah menjadi gemuk dan selalu mengenakan celana. Dia tidak lagi feminim seperti dulu yang membuatku sangat tergila-gila. Aku mulai bosan dengannya. Aku selalu berkata kasar untuk menunjukkan kalau aku tak lagi suka padanya. Aku bahkan sudah tak ada keinginan untuk menyentuh, apalagi memujinya. Hanya melihat dan mendengar suaranya saja sudah membuatku tidak nyaman. Tidak mungkin aku bisa melakukan hal yang lebih jauh daripada itu saat bersamanya. Jujur saja, ia sering memintaku untuk menyentuh atau memujinya seperti dulu. Namun aku tidak memiliki untuk itu. Seringkali aku melihat banyak wanita yang berkeliaran di sekitar saat aku sedang bersama Mary. Secara terang-terangan aku memintanya untuk kembali menjadi feminim dan mengenakan pakaian seperti kebanyakan wanita muda di luar sana. Saat aku melakukan itu, aku melihat wajah Mary yang berubah menjadi lesu dan ia seperti menarik diri. Aku pernah melihatnya berganti pakaian di kamar kami dan hampir semua baju yang ia beli beberapa waktu sebelumnya sudah tidak muat lagi. Kamu itu semakin hari semakin mirip dengan sapi gemuk, ucapku saat melihatnya mencoba mengenakan rok jeans yang baru beberapa kali ia pakai. Ia menghentikan aktivitasnya, mencoba mengenakan rok itu dan merunduk tanpa mau melihat wajahku. Sebenarnya hampir setiap hari aku mendengar Mary menangis di sampingku saat aku berusaha untuk tidur. Namun bukannya iba, aku malah merasa hal itu sangat menggangguku. Aku memutuskan mencari hiburanku sendiri, berkencan dengan wanita muda yang cantik, dan wanita itu adalah sekretaris baru yang selalu berusaha untuk menggodaku. Ia sangat pandai dalam urusan memuaskan seluruh. Sejak itu aku jadi selalu membandingkan Mary dengannya. Aku sering tidak kembali ke rumah dan mendapat ribuan pesan dari Mary yang sengaja tidak aku respon. Aku sangat lelah menghadapinya, seolah aku tidak pernah tergila-gila padanya.
2 bulan menjalin kasih dengan sekretarisku, aku memutuskan untuk meninggalkan Mary. Ia memohon padaku agar aku tetap tinggal, setidaknya demi anak kamu. Namun, lagi-lagi aku menolak dan mengabaikannya. Aku keluar dari rumah itu dan tinggal bersama sekretarisku. 3 tahun kemudian, aku berlari menghampiri Mary di sebuah restoran saat melihatnya. Namun langkahku terhenti karena ternyata ia tidak sendiri. Ia datang bersama anak kami dan juga seorang lelaki tampan yang kutebak sudah sangat mapan. Jelas Mary sudah bersama pria lain, karena kini ia sudah berubah menjadi wanita paling cantik yang dulu sempat aku gilai. Aku melangkah mundur dan keluar dari restoran itu. Aku mengutuk diri karena sudah memperlakukannya sangat buruk, bahkan meninggalkannya. Aku lupa dengan bagaimana cara aku mendapatkannya dulu. Dia berubah menjadi gemuk karena perjuangannya melahirkan satu-satunya anak kami. Mary juga tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, karena aku tidak ikut membantunya merawat rumah ataupun bayi kami. Aku melihatnya mendapatkan uban pertama kali karena dia sibuk mencoba untuk tidur di saat aku menyibukkan diri dengan wanita mudaku. Sekarang wanita yang kuperjuangkan dengan meninggalkan keluargaku sudah berada di pelukan pria lain yang jauh lebih kaya dariku. Sedangkan Mary, mantan istriku, sudah pasti tidak akan mau menerimaku kembali. Aku melihatnya sudah bahagia dengan pria yang mungkin saja saat itu menyembuhkan lukanya. Satu-satunya anak kami pun terlihat sangat bahagia dan antusias memainkan salah satu mainannya bersama pria yang ia panggil ayah. Mendengarnya saat memanggil pria itu membuat aku merasa sangat iri dan semakin menyesal karena sudah menelantarkan mereka. Aku pergi seolah tidak pernah melihat mereka, dan aku yakin kalaupun Mary melihatku, ia pasti akan berpura-pura untuk tidak melihatnya. Sekian.